Selamat pagi saudara-saudari semua. Sangat gembira melihat kita semua yang ada di sini. Hari ini di Hong Kong adalah hari libur. Jadi saya melihat banyak saudara-saudari di sini dan juga bersama yang di online. Saya katakan selamat pagi. Hari ini kita bersama kitab Matius pasal 18 yang disampaikan oleh Pastor Kim. Pasal 18 itu satu pengajaran. Pengajaran Yesus di kitab Matius yang keempat. Kita tahu bahwa kerajaan di kitab Matius selalu menerangkan tentang kerajaan surga. Dan kalau kamu memperhatikan di renungan pagi, temanya selalu ada kerajaan surga. Yesus menggunakan perumpamaan menabur benih, dan juga dia telah berkata tentang kerajaan surga itu seperti mutiara yang berharga, dan menggunakan banyak perumpamaan untuk menerangkan tentang kerajaan surga. Dan saya tidak tahu bagaimana pendapatmu tentang kerajaan surga di pasal 18 ini. Dan Yesus di sini juga menggunakan perumpamaan, tetapi kali ini perumpamaan kerajaan surga ini bukan menyatakan hal di akhir zaman, dan juga bukan mengatakan tentang hal-hal yang rumit. Yesus berkata bahwa kerajaan surga ada di tengah-tengah kita. Di seluruh pasal 18 mengatakan tentang hubungan antar sesama. Dan ayat-ayat ini kita pun sangat kenal. Tetapi Yesus berkata kita harus kembali seperti anak kecil, dan kita harus mengampuni orang lain, dan kita jangan meremehkan seorang anak kecil. Seluruh pengajaran yang difokuskan adalah hubungan antar sesama. Di sini beri kita terang yang bisa kita lihat. Kerajaan surga adalah hubungan kita dengan yang di atas. Tetapi kalau hubungan kita melintang, atau hubungan kita dengan pemimpin kita, dengan anggota sel kita, menghadapi bermasalah, kalau kita tidak mempunyai pandangan kerajaan surga, maka kita akan melewati setiap hari kerajaan surga ini. Hubungan antar sesama sangat penting dan menyatakan hubungan di dalam kerajaan surga. Berapa hubunganmu hubunganmu dengan sesama itu menginstruksikan kepada hubunganmu dengan Allah. Banyak orang di gereja ingin mencari kasih karena di rumah tangga, keluarga mereka, atau di luar mereka dilukai. Tapi sifat kita di gereja bukan berkata engkau kasih, aku kasih. Kamu saudari saya, kamu ketua sel kamu, kamu merayakan hari raya ulang tahunku. Tapi Yesus berkata kerajaan surga sesungguhnya adalah hubungan pohon kehidupan, hubungan antar sesama, bukan melihat dengan pohon tentang yang baik dan yang jahat. Dan bukan jangan dendam, jangan tidak mau mengampuni. Bahkan kita pun harus menerima orang yang kita merasa yang sulit untuk kita terima, atau orang yang tidak penting. Kalau kamu ingin merasakan kerajaan surga di gereja, pengajaran ini kamu harus tahu. Kita mendengar dan kita harus lakukan. Tema saya hari ini jalan pohon kehidupan, berjalan dalam pohon kehidupan.
kerajaan surga ada di tengah-tengah kita. Kerajaan surga bukan hal yang akan datang, tetapi kerajaan surga hari ini pun bisa kita terjadi. Dan saya memberikan semangat bagi kamu yang di sebelahmu, hubunganmu dengan dia adalah keadaan kerajaan surga. Tetapi banyak gereja yang tidak mengatakan tentang pohon kehidupan ini. Tetapi hari ini, seperti Yesus katakan, konsep dalam pohon kehidupan. Hari ini kita bagi dalam 3 bagian, 1 sampai dengan 14. Di situ ada 3 pengajaran. Yesus menggunakan tema anak kecil sebagai pengajaran ini. Anak kecil ini pertama dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mengapa seketika murid-muridnya bertanya siapa yang terbesar? Mengapa terbawa pengaruh apa mereka bertanya demikian? Kita lihat di pasal 16 kita bisa sebutkan kamu adalah, Yesus berkata kepada jemaat, kamu adalah gunung batu gereja. Dan di situ menyatakan bahwa Petrus adalah orang yang utama yang mendirikan gereja. Kalau dia dan murid-muridnya yang lain tahu bahwa kalau dia yang mendirikan gereja, lalu saya siapa, sedangkan saya juga seumur hidup mengikuti engkau? Atau perlukah saya melakukan sesuatu? Di pasal 17 Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka naik ke atas gunung dan Yesus berubah-ubah. Di beberapa murid-murid Yesus ini dalam rohani yang tertinggi, mereka melihat Yesus, Musa, dan Elia. Bahkan mereka sangat gembira sampai berkata tidak mau turun gunung, dan di situ mendirikan 3 kemah. Tapi kerajaan surga bukan di situ. Pada saat Yesus turun gunung memberitahukan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya bisa membanding-bandingkan, mengapa cuma Petrus dan Yohanes? Saya pun juga ingin dalam kerajaan surga, dan saya pun sangat mengutamakan hukum Taurat dan juga nabi-nabi, kitab para nabi. Di saat itu murid-murid pasti ada membanding-bandingkan. Maka mereka bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Bahkan di dalam gereja kita pun bisa membandingkan siapakah yang staf gereja lebih banyak melayani, siapa yang dipilih. Kamu posel siapa? Wah, kamu ikut ketua yang sangat lihai. Di dalam hati kita pun punya pikiran yang demikian. Demikian Yesus berkata agar membawa anak kecil di tengah-tengah mereka. Ayat ketiga dikatakan, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berkata, bukan kita untuk menjadi anak kecil, tetapi kita harus menjadi seperti di sini menjadikan jiwa seperti anak kecil, yaitu dengan simple, sederhana. Seperti anak kecil, kalau dia melihat ayah ibunya, mereka akan gembira dan merasa puas. Seperti putri saya, kalau dia mau tidur harus melihat saya dan ibunya di sebelahnya, maka dia akan tidur tenang. Sesederhana itu. Selain dari makna ini, Yesus sengaja memilih seorang anak kecil, sebab seorang anak kecil dia perlu bantuan orang lain untuk bisa hidup. Dia perlu orang dewasa untuk merawat dia. Dan Yesus memberitahukan kita
terhadap kerajaan surga. Berapa kerinduanmu dan keperluanmu. Kalau kamu seperti anak tanpa kamu peduli, maka dia akan mati. Seorang bayi, kalau dia tidak merasa, dia terus menangis sampai dia melihat ayah dan ibunya. Apakah hubungan dengan Bapa Surgawi denganmu juga demikian? Rasa amanmu, apakah rasa keamanan itu dalam dari Bapa Surgawi? Kalau kamu meninggalkan Bapa Surgawi, apakah kamu seperti anak kecil akan menangis dan menangis berseru? Maka kamu akan tahu berapa pentingnya Bapa Surgawi dalam hidupmu. Orang dewasa, dia bisa mengandalkan dia sendiri, tetapi seorang anak kecil dia perlu bantuan dari orang dewasa. Dan di situ Yesus berkata, kamu bertanya tentang hal ini, sesungguhnya kamu tidak melihat kamu perlu Allah di dalam hidupmu. Kamu hanya menggunakan kekuatanmu, menggunakan di manakah rasa amanmu. Hendaklah kamu seperti anak kecil. Kamu harus melihat rendah di hatimu. Kamu harus terus di situ berseru kepada Bapa Surgawi. Itu yang dimaksud dengan merendahkan diri. Maka Yesus berkata kepada orang dewasa untuk bertobat. Sebab orang dewasa kebanyakan mengandalkan diri sendiri, maka dia berkata kepada muridnya, bertobatlah. Jadi ayat keempat dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bukan pelayananmu, bukan seberapa hafal kamu tentang Alkitab, tetapi dalam hatimu seberapa rindu Bapa Surgawi. Seberapa kamu bisa melihat dirimu, hidupmu sangat memerlukan Bapa Surgawi, maka kamulah dalam kerajaan surga yang terbesar. Di ayat kelima dikatakan, bukan hanya kita sendiri menjadi anak kecil yang merendahkan diri, kita pun harus menyambut seorang anak ini. Sebab dikatakan di ayat kelima, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Menyambut artinya berkenan. Kita perlu di gereja, kita harus menyambut orang-orang yang memerlukan. Sesungguhnya Bapa Surgawi yang menyambut kita. Keperluan manusia terhadap panggilan dalam Allah, hubungan dalam gereja, maka mereka akan dipuaskan. Maka gereja kan kita sangat memperdulikan pengembalaan. Kamu perlu masuk dalam ketua sel. Kamu harus terbuka dan berbagi seperti anak kecil, terus berseru, aku bermasalah, aku memerlukan keperluan, aku perlu anggota kelompok sel, saya perlu bantuan dari gereja, dan kita pun perlu membantu orang lain. Bahkan Pastor Joshua dan Sam memberitahukan kita untuk menolong seseorang, kita beri waktu bagi dia, melihat orang itu seberapa perlunya dia, seberapa dia merindukan. Dan kita adalah gereja yang ketua sel. Kalau kamu sebagai anggota sel, kamu merasa apakah ketua sel mengasihi saya? Begitu lama saya menjadi anggota saya tidak merasakan apa-apa. Tetapi kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu seperti seorang anak kecil ini sangat memerlukan keluarga Allah. Bahkan di dalam gereja kamu bisa untuk saling terbuka, mengundang ketua selmu, anggota selmu untuk menolongmu dan mendirikan hubungan. Sebab Yesus mengajar tentang jemaatnya. Pada saat kita memerlukan kehidupan seseorang, perlu untuk saling di situ untuk berseru kepada Bapa Surgawi. Dan juga kita dalam jemaat saling mengembalakan. Maka kerajaan surga hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Dari kerajaan kita bukan hal yang masih jauh, bukan masa di akhir zaman, tetapi sekarang telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kemudian ayat 6 sampai dengan 9
Ini satu seperti teguran yang mengatakan, siapa yang menyesatkan seseorang untuk masuk kerajaan surga, kamu harus memutuskan hubungan dengan dia. Ayat 8 dan 9 mengatakan, kalau tangan, kalau kakimu yang menyesatkan kamu, haruslah kamu untuk memotong tanganmu itu. Dan juga ini katakan dengan seseorang, kalau dia menyesatkan kamu, kamu harus memutuskan hubungan dengan dia agar dia jangan menjadi sandungan bagi orang lain, dan kamu pun jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Di ayat ke-7 dikatakan menyesatkan orang lain itu hal yang sangat serius. Seperti ayat ke-7 dikatakan, celakalah dunia dalam segala penyesatan. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kalau kamu menjadi sandungan bagi orang lain, maka hukuman penghakiman Allah lebih berat lagi terhadapmu. Mengapa dia berkata demikian? Sebab Allah peduli, sangat memperdulikan seperti seorang anak kecil. Sebab ayat 10 dikatakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang anak kecil. Kita jangan di gereja, kita jangan saling menjadi sandungan bagi orang lain. Baik itu kehidupan kita atau kesaksian kita, kelakuan kita, sifat kita, watak kita terhadap sesama. Kamu membawakan apa? Pesan apa? Mungkin kamu tidak mengajar orang, kamu marah, tidak merasa tidak enak marah pada dia. Atau kesal, kamu muram, orang bertanya kepadamu ada apa, kamu tidak peduli, atau kamu memberikan pesan yang apa, sehingga di dalam keluarga Allah seketika hubungan menjadi dingin. Maksud saya, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita juga menjadi sumber sandungan bagi orang lain, baik anggota ketua sel atau ketua sel. Apakah kita orang yang bisa membangun kehidupan orang lain? Apakah hidup kita juga bisa membawa seperti orang yang seperti sifat Tuhan? Dan dulu saya juga main mayong. Saya merasa saya tidak berjudi. Saya main mayong, saya merasa tidak apa-apa. Ada kalanya main bersama dengan para orang lansia. Saya merasa membantu mereka agar jangan pelupa. Saya merasa itu hal yang baik, tetapi waktu saya ditahsiskan menjadi anggota sel, setiap hari saya bertanya kepada diri sendiri. Kalau anggota sel, saya bertanya kepada saya, apakah boleh main mayong? Sedangkan saya sendiri masih main mayong. Maka saya berkata, jangan. Ini kesaksian yang kurang baik. Pada saat itu saya berpikir tentang itu. Saya menjadi anggota sel, saya sebagai pemimpin, saya punya pengaruh. Saya harus tahu apakah hidup saya, baik orang melihat atau tidak terlihat. Saya harus tahu kehidupan saya, apakah membawakan pesan yang bagaimana. Saya tidak mau hidup saya menjadikan iman orang, melemahkan iman orang. Pada waktu itu pengertian saya, dan hari ini saya merasa kita setiap orang dalam di gereja, kita harus tahu bahwa kita mempunyai pengaruh. Kerajaan surga adalah komunitas yang berkumpul bersama. Hidup kita pada saat kita terarah kepada Allah, maka kerajaan surga akan hidup dibukakan di tengah-tengah kita. Dan
Kemudian di ayat 12 perumpamaan tentang anak yang hilang yang sangat kita kenal. Yesus berkata di ayat 14 berkata, di 11 dikatakan, 12 dikatakan, jangan menganggap rendah seorang anak kecil di sini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ini bukan dikatakan kepada seorang anak kecil, tetapi sekelompok anak kecil. Apa yang dimaksud dengan anak-anak kecil itu di depan? Kita katakan memang seperti bukan orang yang penting. Mungkin dia di dalam dalam satu komunitas dia juga tidak membawa pengaruh, tidak mempunyai kemampuan apapun, mungkin hubungan juga dengan sesama juga buruk, mungkin waktu kita makan bersama kita tidak ingin makan bersama dengan kita. Dengan konsep dunia kita menggunakan kelakuan untuk kelakuan apakah dia orang yang berharga. Maka Yesus di sini mengingatkan kita untuk jangan menganggap rendah seseorang. Kalau kita seperti anak-anak kecil, maka kita harus berdiri dalam pohon kehidupan. Tetapi kalau meremehkan, kita bukan dalam pohon kehidupan, maka kita jangan menganggap remeh seseorang. Dan anak kecil itu sebagai poin yang utama dalam hidup kita. Mungkin kita melihat orang itu siapa, orang itu anak-anak kecil dalam hati, mungkin orang-orang yang kita anggap remeh. Tetapi di sini memberitahukan kita bahwa ada malaikat yang mengikuti kita dan selalu memandang wajah Bapa surgawi. Mungkin kamu merasa orang itu tidak penting, maka Allah pun sama untuk menjaganya. Dia akan mengutus malaikatnya di sebelahnya. Allah sangat mengutamakan setiap orang. Jadi dikatakan kalau ada 100 ekor domba dan seekor hilang, maka dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang seekor itu. Bahkan waktu dia menemukan domba yang hilang itu, pada saat itu, maka dia akan lebih gembira daripada yang 99. Artinya bukan berarti Allah sangat menghargai para jemaat yang tersesat, tetapi dalam kerajaan surga Allah sangat mementingkan seseorang. Kalau seseorang itu walaupun dinasehat tidak mau mendengar, pindah ketua anggota sel sudah berulang kali tetapi tidak mau mendengar, maka kita akan mudah merasa lelah. Dan di sini untuk memberi semangat kepada kita yang Tuhan utamakan, pentingkan, yang tidak bisa kita pikirkan, bahkan dalam hatinya ingin menemukan domba yang sesat itu. Ini pandangan terang dari Bapa Surgawi. Bahkan kita di dalam gereja, kita sulit untuk tidak menghakimi seseorang. Mungkin paling kamu tidak mengutarakan, tetapi karena kelakuan seseorang, apa yang ia lakukan, maka dalam hatimu berkata, mengapa orang itu demikian. Tapi Yesus memberitahukan kepada kita untuk jangan meremehkan orang-orang yang demikian. Kita jangan memandang rendah orang-orang yang demikian. Memang kita pikirkan dia seperti seorang anak-anak kecil itu, tapi kamu harus ingat mungkin dia seperti dari yang seekor, dari yang 100 yang sesat domba itu. Kita harus merawat perasaan dalam kehidupan yang terpenting. Tetapi tidak semua orang bisa dapat menampung sifat seseorang. Tapi Allah memberikanmu seberapa jiwamu, kamu pun harus
bersedia untuk memberi. Dan juga mengenai tentang yaitu Tuhan hendak membalikan dalam kerajaan surga. Kerajaan surga bukan seseorang yang paling cantik, yang paling bahwa yang mempunyai kuasa untuk menentukan. Kita harus seperti jiwa Bapa kita untuk mengasihi, mengerti, untuk menerima seseorang. Ayat 15 sampai 20, poin kedua dari bagian yang kedua. Di sini hampir di ayat 15 sampai 17 Allah menyatakan dalam gereja bagaimana kita menyelesaikan kalau ada perselisihan. Dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ini satu pengajaran yang sangat penting. Bahkan di dalam gereja 611 sering dikatakan, siapa kamu bermasalah dengan dia, jangan kamu bilang kepada 10 orang, oh setelah dia gimana-gimana. Saya beritahu kepada Edmund, kepada Angel. Tapi di sini dikatakan Allah untuk kita langsung berbicara kepada orang itu. Ya, memang di gereja kita bisa mencari otoritas pemimpin kita dan kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Tapi di sini Yesus mengajarkan kita untuk juga berbicara kepada orang itu sendiri. Di 16 dikatakan, jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Di sini dikatakan, adakah kamu ada orang yang bisa dipercaya untuk memperlancar hubungan? Kita melihat di sini jangan menggunakan tentang pohon yang jahat dan yang baik dan yang jahat. Jangan melihat kesalahan Stella untuk menjatuhkan kesalahannya. Tapi Stella lewat orang yang berbeda melihat kenyataan dalam keadaan dalam hidupnya, dan orang yang membicarakan atau orang yang mendengar. Kita harus di posisi yang tepat. Waktu jemaat punya masalah, kita bisa menjadi hubungan lebih baik lagi. Poinnya bukan pohon tentang yang jahat dan yang baik, tetapi yaitu pohon kehidupan. Di 17, kalau dia tidak mau mendengar mereka, maka dia sama saja seperti orang yang tidak mengenal Allah, seorang pemungut cukai. Kita dilihat di sini, kita mudah sekali. Saudara atau saudari ini berulang kali dinasehati, dia tidak mau mendengar, maka kita mereka akan mengucilkan sebab mereka tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Tetapi ini bukan yang dimaksud oleh Yesus. Di sini dikatakan kalau dia tidak mau mendengar, kita melihat dia berbeda. Dan sesungguhnya kita harus melihat pengajaran Yesus yang tepat dan benar. Seperti perumpamaan seperti domba yang hilang. Dia domba yang hilang. Yesus menggunakan perumpamaan ini di dalam jemaat, diletakkan bersama untuk bertanya kepada kita, kalau orang itu sungguh dia sudah dinasehati tetapi dia masih tetap berada di dalam dosanya, tidak mau berubah, bagaimana kita melihat orang ini? Ya, memang dalam kehidupan dia berbeda,
tingkatan dengan kita. Di dalam pandangan pohon kehidupan, dialah yang dimaksud dengan domba yang hilang. Tetapi Bapa Sorgawi tidak akan menyerah atau meninggalkan dia. Dan juga kita pun, sikap kita pun tidak akan mengucilkan dia. Sebab seperti orang yang tidak mengenal dan seorang pemungut cukai, kalau kita demikian, dia akan meninggalkan gereja. Tapi hati Bapa melihat dia seperti domba yang hilang, yang tersesat. Kita perlu waktu untuk mencari dia. Kita harus mencari dia. Itulah kerajaan surga di dalammu. Atau berkata seseorang, ada kamu telah sudah tidak peduli sama dia, mungkin dia anggota sel atau atau pemimpinmu. Jangan berkata orang ini sudah tidak dapat ditolong. Tetapi hari ini Yesus mengajar kita, dia seperti domba yang hilang. Berarti bukan aku tidak ada hubungan lagi dengannya. Bahkan di ayat 18 sampai 20, di situ dikatakan otoritas dalam gereja. Kita harus mendapatkan hati seseorang agar membawa mereka untuk membawa mereka dalam pohon kehidupan, dalam kerajaan surga perlu perjuangan. Sebab kuasa yang bukan dari komunitas ini akan mengacau. Seperti dikatakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Disangkakan hubungan dalam Allah itu perlu perjuangan, pengembalaan perlu perjuangan, bahkan hubungan dalam jemaat. Di sini waktu kita berkata tentang kebenaran, waktu kamu ada pergumulan dengan orang lain, kita tahu bahwa pergumulan itu tidak bisa langsung diselesaikan. Bahkan setelah pergumulan, hubungan itu menjadi pecah. Kalau tidak pecah juga menjauh. Mungkin perlu beberapa tahun untuk pemulihan. Dan Yesus dalam yang 21 sampai 35, pada saat kita menghadapi hubungan yang tegang, kerajaan surga itu mengampuni. Kita harus berjalan dalam jalan pengampunan, yaitu jalan pohon kehidupan. Pada waktu itu Petrus mendengar pengajaran itu, mungkin ada orang yang bersalah kepadanya. Dikatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika itu berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Mengapa di sini 7 kali? Dalam tradisi Yahudi mereka mengampuni di situ 7 kali. Ini adalah tradisi, bukan dalam kitab Perjanjian Lama. Mereka berkata 7 kali. Itu cukup banyak, tetapi Yesus berkata bukan 7 kali sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengapa Yesus berkata demikian? Sebab Petrus menggunakan pandangannya manusia melihat pengampunan, soal mengampuni, tetapi Yesus melihat pengampunan di dalam kerajaan surga. Maka di situ mengadakan pengampunan kerajaan surga, menggunakan perumpamaan seperti seorang raja yang mengadakan perhitungan terhadap hambanya. Sesungguhnya di situ hambanya itu berhutang kepada rajanya, dia tidak bisa membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, berkata, sabarlah, dahulu hutangku akan kulunaskan. Maka tergeraklah hati raja itu, lalu belas kasihan kepada hamba itu, dan membebaskan dia dan menghapuskan hutangnya. Tetapi di berikutnya di situ ada seseorang yang berhutang kepada hambanya. Kita lihat perbedaan jumlahnya. Di sini hamba itu berhutang kepada hambanya itu
10.000 talenta, tetapi yang seorang saudaranya yang berhutang kepadanya ini 100 dinar. Tetapi hamba itu tidak mau melepaskan sahabatnya itu, maka dia menangkap dan mencekik kawannya itu dan minta untuk dibayar hutangnya. Maka di sini Yesus mengajar kita harus melihat pandangan Bapa Surgawi, melihat pengampunan. Di sini kita melihat hamba itu dia seperti Tuhan memberikan kita 10.000, kasih karunia Tuhan diberi pada kita, kita pun harus berbagi. Pada masalah tuh atau segala sesuatu atau bentrokan segera bisa diselesaikan. Kita tahu pengampunan tidak langsung bisa selesaikan. Kita melihat berapa luka yang diderita, sakit hatinya. Bahkan ada orang perlu beberapa tahun bisa mengampuni. Bahkan mengampuni berulang kali itu pun sangat baik. Sebab mengampuni itu adalah satu latihan yang diulang-ulang. Dan pada saat kita bersedia untuk lakukan, sesungguhnya kerajaan surga ada di dalam hidupmu, telah mengalir keluar. Maka di dalammu mengalir kasih dan kasih karunia Bapa Surgawi. Sebab kamu bisa mengampuni seseorang itu, kamu bisa melihat anugerah kasih karunia Bapa Surgawi di dalam hidupmu. Kamu bisa melihat berapa banyak anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Sebisa kamu di situ bisa mengampuni seberapa banyak. Jadi mengampuni itu bukan hanya kepada orang yang tidak suka, tetapi kamu harus kembali melihat kepada Allah. Kamu lihat 10.000. Adakah kamu melihat 10.000 anugerah Tuhan diberikan kepadamu? Bahkan kamu harus seperti seorang anak kecil ini. Kamu tidak mendapatkan 10.000 anugerah ini. Kamu bisa menangis di situ, bisa sujud untuk meminta. Pada saat kamu melihat hidupmu yang demikian seperti seorang anak kecil, maka kamu akan terus di situ merengek untuk meminta anugerah Tuhan. Maka pengampunan ini maka bisa untuk terjadi. Dan saya tahu di gereja hubungan sesama juga sering ada bentrokan antar sesama. Mungkin kamu bersama dengan sesama staf gereja kurang suka, atau anggota sel dengan ketua sel pelayananmu ada bentrokan. Tetapi di pasal ini Bapa Surgawi mengajar kita agar kita setiap orang terlebih dahulu bukan terhadap siapa yang kita ampuni, tetapi kita harus kembali seperti seperti anak kecil. Kita harus kembali kepada Bapa Surgawi dan kita melihat Allah tidak bisa kurang di dalam hidupmu. Bahkan hubunganmu dengan sesama kamu bisa menghidupkan bagian dalam surgawi. Kita pikirkan setiap hubungan gereja, hubungan antar sesama jemaat hidup dalam pohon kehidupan itu satu pemulihan yang luar biasa. Dan kerajaan surga seluruhnya hidup dalam gereja kita dan hidup di antar sesama, hubungan antar sesama kita. Marilah kita sekarang untuk belajar untuk merendahkan diri, untuk kembali seperti seorang anak kecil, dan mari kita kembali untuk menyembah Bapa Allah kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Kasih Bapa memenuhi kita, agar kita lebih lagi seperti Yesus.
不计较代价，温暖冰的心，像耀眼的阳光，爱让我们的痊愈，放下不值的模样，向前踏一步，更多靠近，更多接纳。爱让我们原谅，我们和好，爱让生命绽放，爱让我们靠近，学习勇敢，被爱感动，爱让我们拥抱，我们微笑，爱让生命绽放，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手来，爱让我们原谅，我们和好，爱让生命成长，爱让我们靠近，学习勇敢，被爱感动，爱让我们拥抱，我们微笑，爱让生命绽放，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手来，爱让我们原谅，我们和好，爱让生命成长，爱让我们靠近，学习勇敢，被爱感动，爱让我们拥抱，我们微笑，爱让生命绽放，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手來。弟兄姊妹，我哋高舉我哋嘅雙手，我哋張開我哋嘅口，我哋就去到向神唱。主啊，多謝你嘅愛，讓我哋嘅生命更加像你。神啊，多謝你嘅愛，讓我哋嘅生命，我哋能夠接納唔同嘅人，我哋嘅生命能夠更像你，更加靠近你。主啊，我哋多謝你，我哋去到張開我哋嘅口，我哋就不斷向神講出讚美神、感謝神。神啊，多謝你讓我嘅生命，神啊，多謝你讓我嘅生命可以靠近你。主啊，多謝你讓Yesus, kami menyembah Engkau. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita.
Kiranya kasih Tuhan memenuhi kita sehingga kita menjadi komunitas pohon kehidupan dan kita bisa mengalami datangnya kerajaan surga. Kiranya kasih Tuhan pada kita memuji Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun hidup saya, Tuhan, semua karena kasih-Mu sehingga hidup kami berubah dan berbeda. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena bimbingan dan pelindungan-Mu sehingga hidup kami mengalami Engkau. Engkau adalah gembala agung kami. Kiranya di dalam sebelum pagi kami bisa mendengarkan Engkau. Di dalam ayat Engkau katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, Engkau ingin kami masuk ke dalam surga. Ini kerinduan-Mu. Dan Tuhan, di dalam hidup kami ini mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Engkau mengingatkan kami untuk merendahkan diri. Dan saudara, kita bisa merenungkan atau kita bisa berbagi perbuatan kita atau kita dalam kelakuan saya merasa saya yang bisa menolong orang lain. Kita bisa kelakuannya atau perbuatan yang bisa menolong atau sifat-sifatmu yang bisa menolong orang lain, berbagi bagi orang lain. Kita bersama untuk merenungkan dalam hidup kerajaan surga. Sifat kerajaan surga diberikan Allah kepada kita.
罪我哋。主啊，你今日透過阿添嘅教導， Tuhan 就叫我哋咧去揾呢一個 bahkan di dalam ayat ini mengatakan bagi yang bersalah kepada kami tidak untuk dalam Tuhan di dalam hubungan kami tidak ingin hubungan kami menghadapi kami pun tidak ingin Tuhan. Kadang-kalanya kami tidak berani untuk menghadapi sesama, kami tidak berani yang Kau berikan hubungan yang indah. Ya. Mungkin saudara semua di antara kita sulit untuk mengampuni. Kamu tidak bisa mengampuni ini mungkin karena orang rumahmu. 你嘅家人，無論邊一個都好，你都好想放棄，因為你唔夠再面對，因為你怕再受傷。但神今日透過經文嚟到同我哋講，佢係嗰位唔放棄嘅神，有99隻羊喺身邊，佢仲要揾翻嗰隻迷失嘅羊，佢要去尋回。今日神同我哋講，都鼓勵我哋唔好放棄，對住呢段嘅關係，我哋唔好放棄。弟兄姊妹，好唔好喺呢個時候，我哋坐低，你同神講呢段咩嘅關係？你冇辦法，你好想死心嘅關係，你好想放手嘅關係，你好想唔再見呢一個人完全嘅割席。你先同神講，將你嘅難處講俾神聽，求神呢一刻嚟到我哋嘅當中，幫助我哋。開聲將呢段關係嘅過程講俾神聽，開聲講，神啊，我已經同佢講過好多次啦，主啊，佢都唔能夠改變啊，神啊，我灰心啦，你開聲同神講，我個權柄，我已經話咗佢，我已經同佢溝通咗好多次，但係佢都唔聽啊，我好沮喪啊，甚至我嘅配偶。我嘅父母啊，你話俾神聽，我已經死心啦，甚至你嘅死心係對於神。神啊，我喺呢個環境好耐啦，我都唔期盼你會有啲乜嘢改變啊！神啊，我裏面已經好沮喪、好灰心、好失望啦！我喺呢個光景裏邊好耐啦，你睇唔睇到啊？我哋喺呢個人際關係裏邊跌跌撞撞好耐啦，神啊，你睇唔睇到？開聲講俾神聽，以至你裏邊打咗棘嘅地方能夠解開，以至你裏邊你覺得衝唔破嘅嗰種憂悶、嗰種沮喪、嗰種冇盼望，能夠釋放到出嚟。弟兄姊妹，今日神俾我哋一條嘅鑰匙，佢話：我實在告訴你們，凡你在地上所捆綁的，在天上捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上釋放。今日我哋捉住一條神俾我哋天國嘅鑰匙，我哋為呢段關係嚟到禱告，我哋為呢段關係嚟到爭戰，我哋一齊嚟到起立，我哋進入方言嘅裏邊，為住一段你想放棄嘅關係，你要死心嘅關係，嚟到神嘅面前同佢講：主啊，我唔放棄，我要好似你一樣。有天國嘅眼光，有生命樹嘅眼光，我唔要放棄，我要喺呢段關係嘅裏面，我再一次嘅挽回。神你點樣嚟到尋找失喪嘅羊？今日我同樣喺呢段關係裏面尋找呢一個嘅人，我要再一次挽回。我哋進入方言嘅裏面，進入裏面，以就你嘅
untuk hubungan yang terpecah, kiranya hubungan terpecah bisa dipulihkan kembali. Kita kembali untuk mungkin ada hubungan yang terpecah atau orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, kita bersama mencari mereka. Tuhan Allah kita, Dia Allah yang tidak menyerahkan hubungan. Kiranya dengan pandangan Tuhan melihat setiap hubungan, kiranya Tuhan memulihkan dan mengembalikan orang-orang yang telah meninggalkan kita, atau anggota sel yang telah meninggalkan kita. Kita berdoa, Tuhan, kita bersyukur, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, haleluya. Di ayat 11, di ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 dinar. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya.
Raja itu memerintah supaya ia dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia dan berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunas. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi hamba itu, dia keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, mencekik kawannya, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon, sabarlah dengan dahulu hutangku dan akan kulunasi. Tetapi ia menolak, menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Saudara semua, adakah kamu juga menghadapi orang yang berhutang kepadamu yang sampai 10, seperti di sini, seperti 10.000, dan di situ kamu merasa dia berhutang kepadamu, dan hari ini kamu berdoa kepada Tuhan, aku melunasi hutang-hutangnya, aku bersedia kepadamu Tuhan, Engkau telah melunaskan 10.000 talit uang itu kepadamu, dirham itu. Tuhan, dikatakan Tuhan, kamu berkata doa kepada siapa yang berbuat sesuatu, tetapi Tuhan, hari ini aku bersedia untuk melunaskannya. Saya berdoa untuk kalian, Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus untuk menjamah setiap saudara-saudari semua. Sungguh kami juga ada orang-orang yang berhutang kepada kami, tetapi Tuhan, kami hanya menyimpan dalam kotak. Kami tidak berani menghadapi, tetapi Tuhan, Engkau telah mengampuni, Engkau telah melunaskan hutang-hutang kami. Tapi Tuhan, kami tidak mau untuk menangkap orang yang berhutang kepada kami. Kiranya Tuhan, padahal Engkau beritakan kepada kami telah dan Tuhan, kami berkata, aku telah melunaskan hutangnya seperti Engkau yang telah melunaskan hutangnya kepadaku. Tuhan, beri kami hati yang rendah hati. Kami bersedia untuk mengaku, kami bersedia mengaku, sungguh kamu tidak bisa melepaskan, sungguh kami tidak bisa. Tuhan, biar kami menghadapi kenyataan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, saya kembali kepada Engkau. Dan Tuhan, orang-orang yang dihadapan Engkau tidak lagi menjadi beban dalam hidup mereka, dan tidak perlu lagi menanggung orang-orang ini di hadapan Tuhan. Mereka merasa leluasa dan mereka tidak perlu lagi merasa yang menyakiti pikiran atau kelakuan, bahkan setiap kata-kata yang menyakitkan mereka. Tuhan, semuanya telah selesai, semuanya telah bisa dan dilepaskan, dan mereka berkeluar. Dan mereka telah memberitahukan kepada Engkau, Tuhan, aku telah melepaskan mereka, melunaskan mereka seperti Engkau telah melepaskan dan melunaskan kami. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Sudah. Beritahu kepada dirimu sendiri bahwa kamu adalah umat kerajaan surga. Aku adalah umat kerajaan surga.
我哋拉住旁邊人嘅手，我哋一齊行天國嘅道路。Mari kita bersama terima berkat Tuhan Yesus dalam nama memberkati saudara-saudari kami. Semua pengajaran di pasal 18 ini menjadikan kesaksian dalam hidup kami, agar kami mau bersedia untuk bertobat kembali seperti anak kecil. Seberapa besar anugerah yang kau berikan dalam hidup kami, engkau berikan kepada kami, agar kami setiap orang seperti anak kecil ini bisa dengan seluruhnya dengan sesungguh hati percaya dan mengandalkan Allah. Dan juga dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu hubungan dengan sesamamu, mempunyai jiwa seperti Allah Bapa, dan juga punya pandangan seperti Allah Bapa di dalam hidup, melihat kehidupan sama seperti kita sendiri, dan juga semua orang mengalami kerajaan surga lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.